Halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel kesayangan kita Area 59. Semoga kalian terhindar dari dampak COVID-19 dan PPKM yang berepisode. Kali ini admin akan membahas film berjudul The Last of the Mohicans yang dirilis pada tahun 1992. Film ini diperankan oleh Daniel Day-Lewis sebagai Nathaniel Poe dan Madeleine Stowe sebagai Cora Munro. Setting, tempat, koreografi, dan cerita dalam film ini layak mendapat 2 jempol karena sangat mengesankan. Untuk itu, simak video ini hingga akhir. Jangan lupa siapkan waktu, konsentrasi, dan selamat menyaksikan. Pada tahun 1757 di benua Amerika, ini adalah perang di tahun ketiga antara Inggris dan Prancis untuk memperebutkan benua tersebut. 3 orang dari bangsa yang hampir punah berada di perbatasan barat hutan Hudson. Sore itu di pedalaman belantara hutan, 3 orang suku Mohikan terakhir, Nathaniel Poe, Uncas, dan ayah mereka, Chingachgook, sedang mengejar seekor rusa. Setelah berlari sejauh 8 km, Nathan membidik dan sang rusa jatuh terkapar. Malam harinya, para Mohikan bertamu ke rumah John Cameron, seorang warga Amerika. Di rumah kayu kecil itu, John tinggal bersama istrinya, Alexandra, dan anak mereka. Kebetulan, Jack sedang bertamu di rumah tersebut. Ia memberitahu bahwa pasukan Prancis dan suku Indian sedang bergerak untuk memerangi Inggris. Jack mengajak para warga menjadi milisi Inggris untuk melawan Prancis. Setelah itu, mereka makan malam hingga pagi tiba. Pagi harinya, perwakilan bangsa Mohawk berikrar untuk menjadi milisi Inggris. Namun, John meminta jaminan atas keamanan pemukiman mereka. Bangsa Mohikan sendiri memilih untuk netral. Akhirnya, Jack berinisiatif untuk meminta kesepakatan kepada Jenderal Webb atas keamanan pemukiman milisi kolonial. Sementara, Nathan dan Uncas bermain rugby dengan para koloni Amerika. Esok harinya, Mayor Duncan Hayward tiba di Albany yang merupakan pusat komando militer Inggris. Di dalam kantornya, Jack meminta para milisi dibolehkan pergi jika pemukiman milisi kolonial diserang oleh sekutu Perancis. Jenderal Webb menyetujui hal tersebut. Duncan sendiri ditempatkan di benteng William Henry dengan resimen 35 di bawah komando Kolonel Munro. Sedangkan Jenderal Webb ditempatkan di benteng Edward memimpin resimen 60. Lantas Duncan meminta izin untuk membawa serta Cora dan Alice, putri Kolonel Munro, menuju benteng William. Jenderal Webb menugaskan Magua untuk mengantar mereka. Setelah itu, Duncan segera menemui Cora Munro, wanita yang ia cintai selama ini. Dan ternyata hari itu juga Duncan mengajak Cora untuk menikah. Namun ini jawaban Cora. Duncan tak menyerah dan meminta Cora untuk mempertimbangkan jawabannya tersebut. Tidak lama, Alice datang. Alice merupakan adik dari Cora dan anak bungsu dari Kolonel Munro. Esok harinya, mereka berangkat menuju benteng William, dikawal 18 prajurit dan Magua sebagai penunjuk jalan. Namun belum sampai setengah perjalanan, Alice sudah kelelahan. Duncan meminta Magua untuk beristirahat sejenak. Magua tak menghiraukan permintaan Duncan dan terus berjalan. Di saat yang sama, para Mohikan dalam perjalanan menuju Kentucky. Namun tidak lama mereka menemukan bekas perapian yang belum lama padam. Tidak jauh dari sana, Nathan menemukan beberapa jejak manusia dari atas bebatuan di sungai. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengikuti jejak tersebut. Di sisi lain, tiba-tiba Magua berbalik arah. Lalu ia mengambil tomahawk dan rombongan Duncan diserang oleh suku Huron. Cora menyaksikan pembantaian tersebut dengan sangat jelas ketika suku Huron mengambil kulit kepala prajurit Inggris untuk koleksi mereka. Di saat genting tersebut, para Mohikan datang membantu. Mereka berhasil menghabisi prajurit Huron, namun Magua berhasil lolos.
Unkas mengusir kuda mereka untuk menghilangkan jejak. Akhirnya, Nathan bersedia mengantar mereka menuju benteng William Henry. Cora mengambil senapan seorang perwira untuk berjaga-jaga. Para Mohikan yang sangat mengenal hutan tersebut membawa rombongan Duncan melewati bebatuan dan air terjun untuk menghilangkan jejak. Nathan percaya orang suku Huron pasti akan kembali memburu mereka. Untuk itu, mereka harus sangat berhati-hati. Setelah melewati hutan, mereka tiba di rumah John Cameron. Namun sesampainya di sana, rumah itu telah hangus. Alexandria dan anaknya lebih dulu dibunuh sebelum rumah itu dibakar. Setelah melihat jejak, Chingachgook memberi kesimpulan pelaku pembunuhan adalah suku Ottawa yang merupakan sekutu Prancis. Cora Munro berinisiatif untuk memakamkan korban, namun Nathan melarangnya tanpa memberikan alasan. Ia hanya berkata bahwa korban bukanlah orang asing. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan menuju benteng William Henry. Tiba malam hari, mereka beristirahat. Cora mendekati Nathan yang sedang berjaga. Ia menanyakan alasan Nathan tidak menguburkan mayat Alexandria. Ternyata, tujuan Nathan adalah untuk memberikan bukti penyerangan yang dilakukan oleh sekutu Prancis kepada warga Amerika. Tujuan kedua adalah agar jejak mereka tidak terlacak. Lalu tiba-tiba, suku Ottawa datang mendekat. Nathan, Cora, dan Chingachgook bersiap dengan senjata mereka. Namun suku tersebut seolah ragu untuk lanjut berjalan dan perlahan mundur. Ternyata, tempat Nathan bersembunyi merupakan tanah kuburan yang dianggap angker oleh suku setempat. Setelah aman, Cora bertanya tentang keluarga Nathan. Ternyata, Nathan merupakan orang Inggris. Ayah dan ibunya meninggal saat Nathan berumur 2 tahun. Setelah itu, Nathan diadopsi oleh Chingachgook. Sambil melihat bintang, Nathan mengungkapkan puisi Mohikan tentang alam semesta. So the sun gave to the earth her body, from which was to mine of her soul. My folks do, I guess. You were right, Mr. Poe. Disappoint you? No, on the contrary. Itu membuat Cora terpukau pada Nathan, dan sejak malam itu hubungan mereka semakin dekat. Esok harinya, seperti biasa, Unkas berjalan lebih dulu untuk mengamankan jalur. Namun, sesampainya di seberang sungai dekat benteng William, pertempuran antara Inggris dan Prancis tengah berlangsung. Tentara Prancis membangun parit dan membombardir benteng William dengan meriam mereka. Meski dapat membalas tembakan Prancis, kini pasukan Inggris di benteng William semakin melemah. Di sisi lain, Duncan, Cora, dan Alice dibawa menggunakan perahu menuju benteng tersebut. Mereka melewati jalan rahasia menuju benteng. Sesampainya di dalam, Kolonel Munro menyambut mereka. Ternyata, Kolonel Munro telah mengirim 3 orang kurir untuk meminta bantuan kepada Jenderal Webb. Namun 3 kurir tersebut dihabisi Magua, yang selanjutnya mengaku sebagai utusan Munro. Lantas Nathan melaporkan penyerangan yang dilakukan sekutu Prancis kepada keluarga John Cameron. Nathan meminta jaminan keamanan yang telah dijanjikan oleh Jenderal Webb. Namun Munro yang sedang stres malah mengusir mereka. Selanjutnya, ia kembali mengirimkan kurir kepada Jenderal Webb di benteng Edward. Sementara di benteng Prancis, Jenderal Marquis de Montcalm sudah menduga bahwa Munro akan kembali mengirim kurirnya untuk meminta bantuan karena posisinya yang kini melemah. Bila peperangan ini dimenangkan Prancis, Magua ingin memakan jantung Kolonel Munro dan membunuh putrinya untuk menghabisi keturunan Kolonel Munro. Di benteng William, Nathan meminta sutra kepada Cora yang sedang mengobati luka di lengan Unkas. Sebelum pergi, Nathan memandang Cora tanpa berkedip. Dan itu membuat Cora tersipu malu.
Nathan membungkus peluru dengan sutra yang berfungsi untuk menambah jarak tembak hingga 36 meter. Ia melindungi seorang kurir yang ditugaskan meminta bantuan kepada Jenderal Webb. Keesokan harinya, Jake dan Nathan meminta izin untuk mengamankan perkampungan di luar benteng. Duncan Hayward yang melihat sendiri pembunuhan keluarga Cameron menganggapnya hanya serangan pencuri biasa. Dan akhirnya, Munro melarang para milisi untuk pulang dan akan menggantung siapapun yang berani keluar dari benteng William. Malam harinya, Duncan menemui Cora dan kembali mengajaknya menikah. Namun, ini jawaban Cora. Karena merasa diperlakukan semena-mena oleh Inggris, para milisi berniat kabur dari benteng untuk mengamankan rumah mereka sendiri. Sementara Nathan memutuskan tinggal di sana karena sebuah alasan khusus. Setelah selesai berdiskusi, Nathan mencari Cora di sekeliling benteng. Tidak lama, Cora melihat Nathan dan langsung menghampirinya. Dan kalian pasti bisa menduga apa yang selanjutnya terjadi. Pagi harinya, Nathan ditangkap tentara Inggris karena telah membantu milisi untuk kabur. Nathan terancam dihukum gantung karena dianggap sebagai pengkhianat. Mengetahui hal tersebut, Cora menemui ayahnya dan membenarkan perkataan Nathan tentang penyerangan kepada warga Amerika. Namun, Kolonel Munro yang keras tetap menjalankan hukum sesuai keinginannya. Setelah itu, Cora menemui Nathan yang berada di balik jeruji besi. Cora bertanya mengapa Nathan tidak kabur, dan ini jawabannya. Nathan meminta Cora untuk tetap hidup, karena tidak lama lagi, Perancis akan meruntuhkan benteng tersebut. Di luar benteng, tentara Perancis telah menyiapkan meriam dengan peluru lebih besar yang diangkat oleh 2 orang. Setelah itu, benteng William dibuat porak-poranda. Karena perlawanan sudah tak seimbang, pagi harinya perundingan dilakukan. Jenderal Marquis meminta Munro untuk menyerah agar tidak ada lagi nyawa yang melayang. Namun Munro masih bersikeras bahwa bantuan dari Jenderal Webb akan segera tiba. Duncan mengambil dan memastikan surat tersebut memang dari Jenderal Webb. Setelah berdiskusi dengan perwira, akhirnya Kolonel Munro menyerahkan benteng William. Namun Kolonel Munro meminta waktu untuk mempersiapkan perjalanan. Magua tampak tidak senang dengan keputusan tersebut. Malam harinya, Magua menyesalkan keputusan Jenderal Marquis. Magua menceritakan bahwa rumah dan ladangnya dibakar, anaknya dibunuh, istrinya diambil dan ia dijadikan budak oleh Inggris. Magua baru akan puas bila Munro dan keturunannya mati. Namun Jenderal Marquis tak bisa mengingkari janji yang telah ia buat. Esok paginya, ratusan tentara Inggris, milisi, dan sipil meninggalkan benteng William. Nathan keluar dari benteng tersebut masih berstatus tahanan dengan tangan dibelenggu. Pasukan Prancis dan sekutunya memberi jalan tanpa mengganggu pasukan Inggris. Rombongan itu terus berjalan hingga memasuki hutan. Tanpa mereka sadari, Magua tengah mengintai di antara rimbunnya pepohonan. Lalu, teror pun dimulai. Magua telah mempersiapkan prajurit Huron
untuk menghabisi rombongan tersebut. Sambil menggemakan teriakan perang mereka, lalu pembantaian pun dimulai. Setelah amunisi habis, para prajurit Huron membantai prajurit Inggris dengan tomahawk mereka. Nathan sendiri berhasil membuka belenggu dan melawan prajurit Huron. Dalam pertempuran itu, Magua berhasil menembak Munro. Magua lantas membelah dada Munro, mengambil jantung, lalu memakannya. Para Mohikan berhasil menyelamatkan Korra dan Alice, lalu pergi dari tempat tersebut. Mereka mencuri perahu milik bangsa Huron untuk melarikan diri. Tidak lama mengayuh, mereka bertemu Duncan yang ternyata kabur lebih dulu. Mereka menuju hulu sungai untuk menghindari kejaran prajurit Huron. Mereka melintasi air terjun pertama dan berhasil. Sebelum air terjun kedua, mereka turun dan melepaskan perahu untuk menghilangkan jejak. Mereka bersembunyi di dalam air terjun kedua. Dalam air terjun tersebut terdapat gua batu yang cukup besar. Namun kini mereka tidak memiliki pertahanan karena mesiu yang basah dan amunisi yang telah habis. Korra menanyakan keadaan ayahnya kepada Nathan. Dengan berat hati sambil berpelukan, Nathan berkata bahwa Munro ayah Korra telah tewas. Di saat yang sama, Ungkas memeluk Alice yang kedinginan. Ternyata bangsa Huron belum berhenti memburu mereka dan semakin mendekati air terjun. Akhirnya, bangsa Mohikan memilih kabur untuk mempersiapkan amunisi. Nathan menyuruh Korra, Alice, dan Duncan untuk tidak melawan agar mereka tidak dibunuh. Nathan meminta Korra tetap hidup agar ia dapat menemukannya. Lalu para Mohikan melompat keluar air terjun. Sesampainya bangsa Huron di dalam, Duncan dipukul jatuh. Mereka semua diikat lalu dibawa pergi sebagai tawanan. Di sisi lain, para Mohikan keluar dari sungai lalu segera menyiapkan amunisi. Esok paginya, para tawanan digiring seperti binatang. Para Mohikan menelusuri jejak dan mengikuti di belakang mereka. Para tawanan digiring menuju pemukiman suku Huron. Perjalanan itu memakan waktu 1 hari 1 malam. Sesampainya di pemukiman Huron, Magua menemui Sachem, seorang tetua suku Huron. Magua menghadiahkan Alice untuk Sachem sebagai penghormatan. Sementara Korra akan dibakar hidup-hidup sebagai tanda kejayaan suku mereka. Tidak lama Nathan datang ke pemukiman tersebut tanpa senjata. Ia tidak melawan meski dipukuli. Nathan meminta Sachem untuk membebaskan 2 putri Kolonel Munro. Nathan memberitahu Sachem bahwa Magua telah melanggar perdamaian antara Inggris dan Prancis dengan menyerang rombongan Inggris yang telah menyerah. Magua berniat merebut wilayah suku-suku lainnya untuk ditukar dengan emas kepada Prancis. Nathan memperingatkan bahwa hal tersebut akan merusak ekosistem hutan mereka. Dan akhirnya Sachem memutuskan memberikan Alice pada Magua, membebaskan Duncan untuk meredam kemarahan Inggris, sementara Korra akan dibakar hidup-hidup. Duncan meminta ditukar dengan Korra untuk dibakar hidup-hidup dan Sachem menyetujuinya. Akhirnya, Duncan dibawa untuk dibakar dan Korra dibawa pergi oleh Nathan.
Nathan menembak kepala Duncan untuk menghentikan penderitaannya. Setelah itu, mereka menyusul Alice yang dibawa oleh rombongan Magua. Ungkas mengambil jalan pintas untuk merebut Alice dari Magua. Namun saat berduel dengan Magua, Ungkas terluka parah. Nathan dan Cingakuk bergegas menyusul Ungkas. Namun sesampainya di sana, mereka terlambat. Magua membunuh Ungkas dan melemparkannya ke bawah jurang. Melihat itu, Alice berjalan menuju sisi jurang. Magua memintanya untuk kembali, namun Alice memilih untuk mati bersama Ungkas. Melihat anaknya dibunuh, Cingakuk segera memburu Magua, dan akhirnya mereka berduel 1 lawan 1. Magua tewas di tangan Cingakuk. Prajurit Huron yang tersisa melarikan diri. Setelah itu Cingakuk bersama Nathan menabur daun dan berdoa untuk roh anaknya, Ungkas. And let him take his place at the council fire. Be patient. And as death for speed, ask of the Mohicans. Semenjak hari itu, Nathan dan Korra menyatukan cinta mereka. Dengan begitu, cerita pun berakhir. Di belahan bumi manapun, alam yang diciptakan Tuhan memiliki keistimewaannya tersendiri. Ia menciptakannya dengan sangat indah dan seimbang. Namun keserakahan menutupi hati manusia hingga merusak keseimbangan tersebut. Akhir kata, buang sifat serakah dan jagalah keseimbangan alam. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe. Tetap semangat kawan dan wassalam.